Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik para mahasiswa sekalian, mari kita buka dengan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan isu kesehatan dalam perspektif psikologi lintas budaya. Jadi para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah psikologi lintas budaya, pada hari ini kita akan membahas mengenai isu kesehatan dalam perspektif psikologi lintas budaya. Materi ini saya harapkan dapat meningkatkan pemahaman Anda bahwa sosiokultural itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik seseorang. Nanti kita akan lihat bahwa beberapa studi terbaru telah menunjukkan dengan gamblang bagaimana sebuah budaya adat istiadat itu memainkan suatu peran utama pada perkembangan dan perawatan atau pengobatan penyakit. Dan ketika kita sudah paham, maka kita juga dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap fenomena kesehatan di sekitar kita. Baik teman-teman semuanya, kira-kira pada tahun 1988 ada penelitian yang cukup terkenal dengan nama penelitian atau studi Alameda County di California. Studi ini dinamai demikian karena disesuaikan dengan nama daerah di mana data penelitian itu dikumpulkan. Jadi penelitiannya bernama Berkman and Skyme, itu mewawancarai hampir 7.000 individu untuk menemukan derajat tingkat kotak sosial mereka. Data yang terakhir yang digunakan dalam penelitian tersebut mencakup kira-kira 4.725 orang. Hasil menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki ikatan sosial paling sedikit mengalami tingkat kematian yang paling tinggi. Dan orang-orang dengan ikatan sosial paling banyak mempunyai tingkat kematian yang paling rendah. Seperti itu. Dan itu penelitian dari WHO seperti itu. Akan ironis ketika penelitian tersebut agak istilahnya bertolak belakang dengan kondisi pandemi saat ini, di mana kalau misalkan Anda lebih sering bersosialisasi dengan orang gitu, itu malah membuat Anda tertular virus COVID seperti itu. Tapi penelitian ini masih dipegang sampai sekarang ya. Sekali lagi saya nyatakan dalam penelitian tersebut itu bahwa laki-laki ataupun perempuan yang memiliki ikatan sosial paling sedikit mengalami tingkat kematian yang paling tinggi, dan orang-orang dengan ikatan sosial paling banyak mempunyai tingkat kematian yang paling rendah seperti itu. Sehingga beruntunglah teman-teman yang mungkin suka bersosialisasi dengan orang lain, makanya Anda mungkin jadi lebih sehat dan panjang umur seperti itu ketimbang orang yang kurang memiliki ikatan sosial dengan orang lain. Nah, di sini WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu menggambarkan kesehatan adalah keadaan lengkap fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Ya, dengan demikian pendefinisian ini menyangkut aspek-aspek seperti kualitas hidup, kesejahteraan subjektif, ya, kemudian kesehatan mental yang positif. Jadi menurut WHO, kesehatan itu tidak hanya berhenti pada aspek fisik saja, tetapi dipahami secara holistik seperti itu. Jadi kalau walaupun Anda sehat, tetapi mungkin Anda mengalami kecemasan yang sangat parah, berarti Anda mengalami gangguan kesehatan seperti itu. Itu menurut WHO ya. Padahal di masyarakat sendiri definisi sehat itu berbeda-beda.
ya, karena sejumlah faktor ya seperti usia, jenis kelamin, kelas sosial dan budaya. Nah, berdasarkan penelitian kuantitatif dan kualitatif didapatkan bahwa definisi kesehatan mental itu antara lain kesehatan melibatkan kebugaran fisik dan kondisi puncak, kebugaran dan kebahagiaan psikologis, keseimbangan antara kekuatan alam dan tubuh, kegiatan spiritual, tidak adanya penyakit, dan cadangan yang memberikan ketahanan terhadap penyakit seperti itu. Jadi ternyata definisi di masyarakat awam itu berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau di Amerika sendiri, pandangan tentang kesehatan itu sangat dipengaruhi dengan pendekatan medical model seperti itu. Model ini memandang penyakit sebagai suatu penyebab spesifik yang biasa diidentifikasi di dalam tubuh kita. Penyebab ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau yang lainnya. Jadi Amerika ini memandang kesehatan dari aspek fisik dan medis. Ya, contoh misalkan penyakit jantung koroner dihubungkan dengan kolesterol yang berlebih dalam tubuh. Nah, tetapi bagi sebagian kalangan, misalkan ada salah seorang penyembuh yang bernama Ustadz Danu, misalnya, atau psikolog-psikolog aliran psikologi transpersonal menyatakan bahwa sakit jantung itu bisa disebabkan karena faktor psikologis seperti kehilangan dan lain sebagainya. Nah, definisi ini antara satu orang dengan orang lainnya tentu berbeda-beda seperti itu. Misalnya saja orang India ya, orang India itu percaya bahwa sakit itu diakibatkan oleh ketidakseimbangan dari berbagai elemen alam yang dibawa oleh berbagai faktor lingkungan. Makanan yang tidak sehat dan merusak, aktivitas seksual yang tidak dihambat, dan pengaruh setan. Ini menurut Prasadaro tahun 2009 seperti itu. Kita tahu sendiri ya kondisi Cina sangat mengkhawatirkan kemarin terjadinya badai COVID-19 yang luar biasa, ratusan ribu orang meninggal seperti itu. Bahkan ratusan ribu per hari itu positif COVID seperti itu. Sementara di China dipercaya bahwa untuk menjadi sehat itu perlu menyeimbangkan kualitas panas dan dingin dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan gaya hidup yang dijalani. Bahkan meskipun orang China itu sudah menjadi imigran, dalam artian pindah ke negara lain, misalkan contoh Cina Amerika, misalkan orang Cina yang lahir di Cina tapi kemudian migrasi ke Amerika, itu mereka tetap berkeyakinan bahwa penyakit merupakan hasil dari ketidakseimbangan dua kekuatan yang berlawanan, yaitu yin dan yang dalam tubuh. Mereka percaya terlalu banyak yin akan menyebabkan pilek dan gangguan lambung, sedangkan jika terlalu banyak yang, maka dapat menyebabkan demam dan dehidrasi. Ingat, yin dan yang, bukan sayang ya. Yang itu istilah dalam bahasa Cina. Nah, praktisi pengobatan tradisional Cina itu mencoba memperbaiki ketidakseimbangan dengan resep herbal khusus atau biasanya menggunakan akupuntur. Nah, di Cina juga kita kenal adanya sup umur panjang seperti itu. Mungkin ada yang pernah makan sup umur panjang. Ini kita lihat di sini teman-teman, seorang tabib Cina sedang memeriksa kesehatan seseorang. Nah, hal ini menyebabkan individu yang ingin mencapai kesehatan optimal perlu mengatur pola makan dan minum serta bergaya hidup sehat. Intinya ya gitu ya. Ya walau ada perbedaan antara satu negara dengan negara lain, kesemuanya itu tadi mengerucut pada satu tujuan. Nah, khususnya di Indonesia, kesehatan itu sudah dipandang sebagai prasyarat bagi pembangunan manusia, baik individu maupun nasional. Contohnya saja, kita kenal adanya program BPJS Kesehatan. Nah, siapa dari Anda yang belum punya BPJS? Ya, bagi yang sudah tentunya bisa merasakan betapa bermanfaatnya program tersebut. Tapi yang saya suka dari program ini adalah konsep gotong royongnya, ya, di mana kesehatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah ditafsirkan sebagai tanggung jawab semua orang, ya, bukan hanya sebagai tanggung jawab profesional spesialis kesehatan saja.
Nah, program BPJS Kesehatan ini telah mewakili kearifan lokal bangsa Indonesia, dalam hal ini adalah konsep gotong royong. Seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Kate, ya, aspek budaya dalam kesehatan juga termasuk kesamaan karakteristik fisik seperti warna kulit, kemudian karakter psikologis, ciri-ciri penampilan seperti gaya rambut dan penampilan. Ya, selanjutnya ciri-ciri budaya yang sangat berhubungan dengan kesehatan adalah status sosial ekonomi dan jenis kelamin. Nah, ditemukan bahwa status sosial ekonomi berhubungan dengan aspek kesehatan kognitif dan sosio-emosional dengan efek yang dapat dialami sejak lahir dan berlanjut hingga dewasa. Hal ini dapat dilihat pada penduduk Amerika Serikat dengan status sosial ekonomi rendah yang tidak memiliki asuransi kesehatan, maka cenderung rentan mengalami penyakit kronis dan infeksi dibanding penduduk dengan status yang tinggi. Nah, penelitian ini dapat dari Macintre tahun 1997. Nah, kemudian WHO mengumpulkan data epidemiologis pada perbedaan sosial budaya dalam kesehatan di seluruh dunia. Antara lain didapatkan bahwasanya kasus kanker paru-paru dan kanker usus di negara Mediterania Timur, ya, itu Mediterania Timur itu termasuk 21 negara termasuk Maroko, Pakistan, dan Arab Saudi, itu cenderung rendah kasus kanker paru-paru dan kanker usus. Kalau Indonesia kan kantong kering ya. Nah, tetapi tinggi sekali di negara-negara bagian Pasifik Barat, teman-teman. Ya, Pasifik Barat itu mana sih? Ada sekitar 27 negara termasuk China, Jepang, Selandia Baru, Singapura yang tinggi kasus kanker paru-paru dan kanker usus. Itu kenapa kira-kira ya? Coba. Nah, ternyata teman-teman, perbedaan status kesehatan itu amat terkait dengan situasi sosial budaya juga yang terjadi di negara-negara tertentu. Jadi ternyata erat kaitannya ya dengan sosial budayanya. Di Amerika Serikat misalnya, ya, kelompok kulit putih dan Indian Amerika itu 2,5 kali lebih sering mengalami kanker ginjal dibandingkan kelompok Asia Amerika. Seperti itu. Nah, di samping itu Center for Disease Control menemukan bahwa orang India Amerika itu 2,2 kali lebih sering melakukan bunuh diri dibandingkan rata-rata nasional Amerika. Mereka yang tinggal dalam kemiskinan secara signifikan lebih rentan mengalami depresi dibandingkan mereka yang memiliki status sosial ekonomi tinggi. Kenapa orang Indian lebih sering bunuh diri juga dipengaruhi oleh adat istiadat mereka, seperti itu. Nah, ini salah satu adat istiadat mereka yang bernama Okipa. Ini ritual suku Indian, seperti itu. Artinya tren masyarakat India bagi mereka bunuh diri itu suatu hal yang wajar, seperti itu. Nah, perbedaan ini kita lihat dalam pola penyakit antar negara, wilayah atau kelompok etnis yang berasal dari banyak faktor, termasuk faktor keturunan, polusi lingkungan, hambatan ekonomi, ya, emosi negatif berbasis diskriminasi, dan perbedaan budaya dalam diet. Nah, keyakinan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan nilai-nilai itu juga termasuk ya. Meskipun orang di seluruh dunia menempatkan kesehatan dalam nilai yang baik, tetapi tidak semua orang memiliki sikap positif, lingkungan, dan akses ke layanan kesehatan yang mempromosikan kesehatan. Oke, saya izin minum dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang agama sebagai salah satu aspek budaya yang berpengaruh pada kesehatan. Banyak agama memiliki keyakinan yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Misalkan kelompok saksi Yehova, ya, kelompok saksi Yehova menolak penggunaan darah dan produk darah dalam perawatan medis. Jadi mereka ini nggak mau meski gagal ginjal terus ditransfusi darahnya nggak mau. Kemudian kita juga tahu bahwa para ilmuwan Kristen, tapi saya nggak tahu Kristen yang bagian mana, itu menolak penggunaan obat-obatan.
karena mereka percaya bahwa hanya proses mental dalam orang sakit dapat menyembuhkan penyakitnya. Akibatnya orang yang sakit itu lebih membutuhkan doa dan nasihat sebagai pengobatan untuk membantu proses ini bersama. Kita bisa lihat dalam film Exorcist ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dibuktikan salah satu ilmuwan Kristen bernama Larry Dossey ya, dalam bukunya yang berjudul Prayer is Good Medicine. Di situ beliau melakukan penelitian yang hasilnya membuktikan bahwasanya ternyata berdoa itu dapat menyembuhkan seperti itu. Nah, tetapi penelitian ini ditentang juga oleh para dokter yang kemudian notabene menyatakan bahwasanya ya nggak bisa dong kalau misalkan Anda tidak minum obat seperti itu. Artinya harus ada ikhtiar. Nah, masalahnya keyakinan ini dapat cukup merepotkan ya, karena dapat menimbulkan konflik antara hukum antara anggota kelompok agama dengan otoritas kesehatan. Contohnya aja sudah kita sering kali dengar ya terkait dengan isu COVID-19 ya. Seperti beberapa beberapa kalangan agama, misalkan agama Muslim, misalkan agama Islam, contohnya ada jamaah tabligh yang dulu itu pernah jumlahnya sampai 300, ini ketika awal-awal COVID-19 dulu, ada di masjid nih 300, kemudian ada pertemuan ulama di Sulawesi, bahkan ada karikatur yang cukup menggelitik seperti itu ya, yang mengatakan bahwasanya seharusnya dalam beragama itu kita harus menggunakan akal sehat juga gitu. Nah, jadi artinya ini juga maksud saya konflik antara hukum dengan agama ya letaknya di sini. Jadi kan waktu itu sempat terjadi kerusuhan ya seperti itu. Kenapa kok mau sholat Jumat aja dilarang gitu kan? Karena waktu itu kondisinya pandemi lagi ininya seperti itu. Tapi sekarang ya alhamdulillah lah karena mungkin masyarakat juga sudah teredukasi dengan baik, jadi tetap ke masjid, jaga jarak dan menggunakan masker seperti itu. Jadi tidak ada penyekatan dalam hal beribadah. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke India yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Nah, yang ini kemarin kita udah tahu ya bahwasanya India ini santer banget di media, teman-teman. Di berita luar biasa sekali, kasus COVID-nya begitu meroket, melonjak cukup drastis, bahkan per hari bisa ratusan ribu seperti itu. Nah, jadi di India sendiri, seperti yang informasi yang saya temukan, bahwasanya praktisi medis modernnya itu didampingi oleh 3 tipe penyembuh tradisional. Ya, ketiga tipe penyembuh tradisional ini berdasar kepada agama Hindu yang mereka anut. Ya. Pertama adalah Vaits, yaitu penyembuh yang menggunakan sistem pengobatan ulayat. Yang kedua adalah Mantarwadis, yaitu penyembuh yang menggunakan astrologi dan jimat. Terakhir adalah Patris, yaitu penyembuh yang bertindak sebagai media roh dan setan. Oke, seperti itu. Jadi warga India itu sebenarnya masih percaya dengan dukun. Kalau misalnya Anda teman-teman cek di kumparan.com, di YouTube-nya juga, betapa salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan kasus COVID yang begitu tinggi adalah karena mereka masih lebih percaya dukun ketimbang tenaga medis. Gitu. Jadi seperti itu, para penyembuh yang tadi saya sebutkan ada 3 ya, Vaits, Mantarwadis, dan Patris. Nah, 3 penyembuh ini berpraktek di daerah pedesaan dan pinggiran India biasanya. Nah, masih tentang agama ya. Nah, seperti itu kita lihat India kasusnya luar biasa. Kalau ditanya kenapa kok bisa semelonjak ini ya salah satunya karena tadi kepercayaan yang begitu kuat masyarakat terhadap para dukun lebih daripada tenaga medis begitu. Nah, masih tentang agama ya. Beberapa agama termasuk keyakinan tertentu mempromosikan gaya hidup sehat. Ya, misalkan pada kelompok Advent hari ke-7, misalkan mereka percaya bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Dan mengutip hal itu, maka menjadi alasan orang harus merawat tubuh mereka. Karena
tadi tubuhmu adalah bait Roh Kudus, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kelompok Advent ini ternyata menjauhkan diri dari menggunakan tembakau, alkohol, dan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Ya, selain itu mereka juga mempromosikan kepedulian terhadap olahraga dan makanan-makanan yang sehat kepada mereka. Nah, dari hal ini kita bisa tahu bahwa kelompok Advent hari ke-7 ini menjaga kesehatan dan tubuh mereka karena semata-mata diperintahkan dalam ajaran mereka, seperti itu. Bahkan mereka mengharamkan ini ya, merokok, alkohol pun diharamkan oleh Advent hari ke-7. Nah, hal ini senada dengan ajaran agama Islam, ya, di mana setiap Muslim diperintahkan dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi bastotan fil ilmi wal jismi, yaitu seorang Muslim diperintahkan untuk menjaga kesehatan fisik dan rohani mereka. Bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan itu ternyata secara empiris berpengaruh terhadap kesehatan, seperti misalnya sholat yang ternyata dapat meningkatkan metabolisme tubuh, diwajibkan untuk berpuasa saat bulan Ramadan, ya. Ternyata puasa itu secara signifikan dapat meningkatkan kesehatan, bahkan kebahagiaan individu. Orang Islam juga diharamkan makan babi dan minum khamr atau minum alkohol karena akan membahayakan kesehatan, seperti itu. Nah, teman-teman, menurut HUB 1999, orang Barat itu ternyata lebih memiliki locus of control internal, sementara orang Timur dan budaya lainnya di negara berkembang lebih memiliki locus of control eksternal terhadap kesehatan. Nah, maksudnya ini apa? Jadi dalam budaya Barat, kesadaran terhadap menjaga kesehatan itu sudah ada di dalam dirinya. Sebaliknya, dalam budaya Timur, mereka menganggap bahwa kesehatan itu berasal dari kekuatan luar individu, di mana ia tidak memiliki kontrol atas dirinya. Gampangnya gini, kalau orang Islam berpuasa, kemudian hasilnya sehat, bukan karena kesadarannya untuk ingin sehat, tetapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah, seperti itu. Nah, orang Islam meyakini bukan puasa yang membuat sehat, akan tetapi Allah lah yang membuat sehat, seperti itu. Sedangkan puasa itu sebagai salah satu ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, tapi kalau misalkan orang nggak berpuasa, kemudian dianya sakit-sakitan, itu ya maksudnya artinya dia tidak melakukan ikhtiar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin soal teori Albert Bandura ya, terkait yaitu pengaruh sosiokultural pada kesehatan. Oke, kita skip dulu ya. Saya izin minum dulu. Nah, pengaruh sosial kultural pada kesehatan. Jadi orang-orang hidup di dunia sosial di mana kita punya ikatan dan hubungan dengan banyak pihak. Bentuk hubungannya seperti interaksi kita mempengaruhi mereka dan mereka mempengaruhi kita. Nah, sebagai contoh ya, ini adalah teori interaksi timbal balik dari Albert Bandura. Contohnya adalah remaja sering mulai merokok dan minum alkohol sebagai akibat dari tekanan teman sebayanya. Pada tingkat yang lebih luas, masyarakat kita mempengaruhi kesehatan individu dengan mempromosikan nilai-nilai tertentu seperti bagaimana menjadi bugar dan sehat, bagaimana kita mencegah DBD, bagaimana kita terhindar dari COVID-19, seperti itu. Nah, artinya media massa, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya itu seringkali mencerminkan nilai-nilai ini dengan menetapkan contoh yang baik dan mendorong kita untuk makan dengan baik, tidak pakai narkoba, tidak minum alkohol. Nah, media ini ternyata dapat berbuat banyak untuk dapat meningkatkan kesehatan, ya. Tapi kadang-kadang mereka malah mendorong perilaku tidak sehat, ya. Kadang-kadang seperti ketika anak-anak melihat iklan TV untuk makan makanan manis tapi miskin gizi, untuk merokok kemudian makan junk food dan lain sebagainya. Lalu bisa nggak ya seseorang individu itu mempengaruhi nilai masyarakat? Ya, jawabannya tentu saja bisa. Ya, salah satunya dengan menulis pendapat kita di media massa atau menjadi anggota parlemen, memilih mana acara televisi dan film untuk menonton,
dan berupaya untuk membeli produk-produk yang sehat. Ini adalah contoh-contoh bagaimana sejauh mana peran media massa dalam mempromosikan kesehatan seperti itu. Kita ingat Saikoji ya yang membuat lagu judul Di Rumah Aja, kemudian Deddy Corbuzier yang mewawancarai banyak para pakar, salah satunya siapa waktu itu yang dari Dinas Kesehatan ya, kemudian ada Bintang Emon, ada Panji Pragiwaksono, kemudian ada Komika segala macamnya ya, yang berbicara banyak hal tentang agar orang itu lebih mengendalikan dirinya untuk tidak tetap menerapkan prokes seperti itu. Nah, oke. Nah, ada yang harus kita syukuri ya sebagai warga negara Indonesia. Begini, jadi pada beberapa kondisi sakit itu dibutuhkan dukungan yang lebih dari sekedar minum obat dan penanganan dari tenaga medis. Dukungan sosial pada kelompok budaya juga sering kita lihat secara kasat mata berbeda. Ya, bagi pasien berlatar kelompok budaya individualistis seperti di barat yang dirawat di rumah sakit, ya, maka besar kemungkinan akan mandiri dan mengandalkan tenaga kesehatan untuk menolongnya. Sementara pasien yang berlatar budaya kolektif atau ketimuran seperti kita ya warga negara 62 akan mendapatkan dukungan sosial atau lebih tepatnya bisa jadi membutuhkan sebuah bentuk dukungan sosial seperti kunjungan atau jengukan dari teman dan saudara. Bahkan bukan tidak mungkin mereka sampai menginap untuk menjagai pasien tadi. Nah, hal ini ternyata sudah dijelaskan secara ilmiah oleh Triandis, Bontempo, Villarreal, Aceluca pada tahun 1988 yang mengemukakan bahwa dukungan sosial atau isolasi adalah faktor yang paling penting yang menjelaskan hubungan ini. Artinya orang-orang yang tinggal dalam budaya kolektif lebih memiliki ikatan sosial yang lebih kuat dan lebih dalam dengan orang lain daripada orang-orang dengan budaya individualistis. Nah, dan ternyata ini bisa menjadi penyembuh untuk menurunkan stres, ketegangan hidup, bahkan mengurangi resiko penyakit jantung. Ya. Nah, ini berbeda ya dengan orang yang tinggal di budaya individualistis yang lebih rentan terhadap penyakit jantung. Nah, kalau bahasa mudahnya itu gini ya, kalau di budaya kita, budaya timur itu erat banget ya, seringkali kalau Anda yang sakit, jenguk, seperti itu ya, bahkan dijagain oleh keluarganya, seperti itu. Berbeda sekali dengan budaya individualistis yang biasanya pasien itu sendiri dan hanya mengandalkan perawatnya, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita masuk kepada masalah penyakit yang terkait dengan kebudayaan atau penyakit-penyakit akibat praktek adat. Ternyata ada, ya ada, bahkan banyak sekali. Jadi mahasiswa sekalian, tentunya tidak dapat dipungkiri ya, bahwa seringkali masalah penyakit itu sangat terkait dengan kebudayaan. Di mana adat istiadat tertentu itu malah menimbulkan efek samping berupa sakit. Wah, ternyata ada ya. Ada budaya yang malah menyebabkan sakit. Nah, beberapa bentuk sakit fisik yang ditemukan lebih sering pada kelompok budaya tertentu. Di sini Black menjelaskan 4 jenis kategori penyakit yang sangat relevan untuk kelompok budaya yang berbeda, yaitu penyakit yang diturunkan secara genetik, kemudian penyakit yang diperoleh, penyakit dari obat-obatan dan praktek adat, dan penyakit karena kondisi sosial ekonomi yang buruk, di mana banyak kelompok imigran yang ada. Nah, contoh untuk penyakit yang diperoleh itu contohnya adalah penyakit rakitis. Ya. Penyakit rakitis ini semacam penyakit tulang yang rusak dan terbukti ini terjadi di kalangan imigran Asia ke Inggris akibat kurangnya paparan sinar matahari, defisiensi vitamin D, dan pemberian susu sapi untuk bayi. Nah, selanjutnya penyakit-penyakit yang muncul dari penggunaan obat-obatan dan praktik adat dari yang ringan sampai yang berat. Ya, kita kenal istilah sebentar. Ini
kelewatan ya ini. Oke, kita juga kenal istilah perawatan tradisional kultural. Nah, terkadang malah menimbulkan efek samping. Tapi kita tidak mengatakan ya bahwa perawatan tradisional ini buruk, karena sebenarnya sama saja dengan pengobatan modern. Ya mau bagaimanapun juga pasti juga punya efek samping. Kita mulai dari praktek pengobatan tradisional yang dalam bahasa Inggris disebut rubbing coins. Ini keren banget bahasanya ya. Nih, rubbing coins. Anda tahu rubbing coins? Ini adalah salah satu praktek pengobatan tradisional yang berefek samping. Ya. Rubbing coins itu adalah menggosok koin atau yang kita kenal dengan nama istilah kerokan. Ya. Kerokan ini cukup efektif dan familiar untuk mengobati masuk angin, tetapi memiliki efek samping yaitu lesi merah pada kulit. Nah, seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah sunat perempuan atau mutilasi genital. Nah, ini masih dipraktekkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, ini terjadi ada di daerah Gorontalo ya, bayi berusia 11 bulan menjalani prosesi menginjak piring yang jadi bagian dari molubingo atau sunat anak perempuan di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Nah, khitan wanita ini adalah penghilangan ya beberapa atas seluruh organ genital perempuan eksternal ya. Praktek tersebut ditemukan di Afrika, Asia dan Timur Tengah. Nah, UNICEF itu memperkirakan pada tahun 2016 UNICEF memperkirakan bahwa pada 2016 terdapat 200 juta wanita di 30 negara sampai 27 negara Afrika, Indonesia, Kurdistan, Irak, dan Yaman telah menjalani prosedur tersebut. Nah, praktek ini berakar dari ketidaksetaraan gender, ya, upaya untuk mengontrol seksualitas perempuan dan gagasan tentang kemurnian, kesopanan, dan kecantikan. Jadi ada beberapa daerah-daerah tertentu, suku-suku tertentu yang memahami bahwasanya konsep kecantikan, konsep kesopanan, konsep kemurnian adalah yaitu tadi memotong, menghilangkan salah satu organ beberapa atas bagian tadi yang melakukan sunat pada wanita. Nah, dampak tersebut dapat menimbulkan ternyata dari penelitian ya, ternyata ini dapat menimbulkan infeksi berkelanjutan, kesulitan kencing, dan mengeluarkan cairan menstruasi. Bahkan juga akan mengalami luka kronis, berkembangnya kista, ketidakmampuan untuk hamil, komplikasi saat melahirkan, dan pembuahan fatal. Nah, hal ini bagaimanapun tanpa diragukan sedikit pun menghasilkan penderitaan, ya. Di luar distres langsung yang mungkin dialami, si wanita yang disunat mungkin mengalami kondisi medis yang serius dan menderita karena hubungan seksualnya yang akan menyakitkan. Seperti itu. Ini disampaikan oleh Malahan tahun 2006. Nah, selain itu terdapat juga praktek adat yang justru malah menimbulkan wabah penyakit. Nah, ini adalah gambar di salah satu suku di Afrika yang melakukan demonstrasi protes kepada kebijakan pemerintah yang masih mewajibkan para wanitanya untuk disunat seperti itu. Mereka melakukan demonstrasi untuk agar di stop, jangan disunat, jangan sunat kami seperti itu, kasihan dan seperti itu. Oke. Nah, dengan berbagai macam kengerian tersebut, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana pentingnya kita mengenali setiap praktik adat dalam konteks budaya mereka. Ini tidak berarti harus menerima bulat-bulat adat mereka ya. Sebaliknya dokter akan lebih berhasil dalam mengubah praktek adat yang tidak diinginkan jika ia dapat memahami mereka sampai sebatas mampu menawarkan saran untuk pengganti yang aman. Nah, oleh karena itu beberapa aspek dari fungsi budaya
itu dapat dipertahankan, tetapi itu tadi perlu adanya komunikasi yang cukup baik antara pihak medis dengan pihak adat seperti itu. Oke, saya minum dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku makan dan kebudayaan. Bagaimana perilaku makan yang mungkin dipengaruhi oleh budaya itu dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, dalam Islam itu kita mengenal hari tasyrik ya. Nah, hari tasyrik ini adalah hari di mana umat Islam dilarang untuk berpuasa. Seperti itu. Jadi hari tasyrik itu biasanya tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah. Jadi setelah hari raya Idul Adha itu hari tasyrik, dan seluruh umat Islam di situ wajib untuk makan. Nah, maksudnya dilarang untuk berpuasa. Kalau Anda berpuasa pada hari itu adalah haram hukumnya ya. Seperti itu. Nah, ini ternyata kita juga mengenal bahwasanya umat Islam itu banyak sekali jenis-jenis puasanya ya. Ada puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayamul Bid yang puasa di pertengahan bulan seperti itu. Nah, ternyata dalam adat istiadat agama Islam pun ternyata ada budaya yang mengatur masalah pola makan dan pola minum. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mengaruhi pemilihan makanan. Yang pertama adalah keterpaparan terus-menerus, tempat ketersediaan makanan, dan keberadaan restoran cepat saji yang membuat orang-orang makan makanan cepat saji. Nah, ternyata teman-teman ini kalau Anda lihat makanan cepat saji seperti burger, McD, ini ternyata sangat berpengaruh ya, berbeda sekali dengan makanan-makanan yang sayur-sayuran, buah-buahan. Seringkali anak-anak muda pada umumnya lebih sering makanan-makanan yang kekinian seperti itu. Padahal yang dibutuhkan tubuh mereka pada dasarnya yang menyehatkan seperti ini. Nah, penelitian di Amerika Serikat membuktikan bahwa pada tahun 1980 terjadi perubahan pola makan pada masyarakatnya, di mana terjadi perubahan yang sehat, ya, di mana konsumsi daging merah dan susu mengalami penurunan, ya. Konsumsi burger itu mengalami penurunan. Sedangkan konsumsi unggas, beras, susu, krim, dan sayuran itu malah meningkat. Nah, tetapi bersamaan terjadi perubahan yang tidak sehat, misalkan asupan gula, minuman ringan, keju, krim, lemak, dan minyak malah meningkat. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia ini masalah makanan ini menjadi kajian yang cukup menarik ya. Perubahan yang terjadi didukung oleh pendapatan yang membaik dari tahun ke tahun. Jadi Indonesia ini sebenarnya luar biasa gitu. Jadi ternyata perubahan ekonomi Indonesia yang cukup membaik dengan menjamurnya restoran-restoran cepat saji malah kemudian, jadi tadi kita lihat ya bahwasanya ketika masa-masa di mana Amerika itu lagi suka makanan cepat saji, Indonesia dalam kondisi itu makanannya masih sayur, mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Begitu orang Amerika sudah sadar, nah yang makan restoran cepat saji tadi malah pergi ke Indonesia seperti itu. Jadi malah berkebalikan seperti itu. Nah, ternyata juga kesehatan masyarakat Indonesia itu juga sangat dipengaruhi oleh penggunaan bumbu penyedap seperti sasa, masako, royco, dan lain sebagainya. Dan itu secara perlahan tuh dapat mengubah pola makan dan kesehatan masyarakat. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai gejala bunuh diri. Ya. Nah, gejala bunuh diri. Nah, gejala bunuh diri ini sangat erat kaitannya dalam bahasan kesehatan dan budaya, di mana usaha bunuh diri ini paling sering diteliti baik oleh psikolog, sosiolog, dan antropolog. Adapun negara yang punya catatan tertinggi untuk kasus bunuh diri itu adalah Jepang. Ya. Nah, jika dilihat angka bunuh diri di Jepang pada tahun 2017, angkanya mencapai
25.000 orang. Ya. Hal ini berarti setiap hari ada 70 kasus bunuh diri di Jepang. Ya. Berdasarkan penelitian, gejala bunuh diri di Jepang ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat Jepang. Ya, ada sebuah fenomena di kalangan anak muda Jepang itu dikenal istilah hikikomori, ya, hikikomori. Nah, apa sih hikikomori ini? Jadi hikikomori itu adalah suatu gaya hidup masyarakat Jepang. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang itu mendefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang menolak untuk keluar rumah dan mengisolasi diri dari masyarakat dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Nah, jadi ternyata hikikomori ini semacam penyakit mental ya, penyakit perilaku masyarakat Jepang yang suka sekali hanya di dalam rumah selama lebih dari 6 bulan dan hanya mengisolasi dirinya seperti itu. Ya tidak bersosialisasi dengan masyarakat, ya benar-benar hanya di rumah seperti itu. Nah, dan itu ternyata sudah mewabah sampai ke Indonesia. Pada tahun 2010, data pemerintah Jepang menunjukkan bahwa sekitar 700.000 penduduknya hidup sebagai hikikomori dengan usia rata-rata 31 tahun. Nah, dilansir dari BBC, fenomena serupa hikikomori juga ditemukan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Oman, Spanyol, Italia, Korsel, dan Prancis. Nah, faktor lain yang terkait erat dengan budaya dan bunuh diri adalah keyakinan agama. Nah, misalnya bunuh diri, ya itu dilarang dalam agama Islam, Yahudi maupun Kristen dan dianggap sebagai dosa besar. Nah, dari data WHO bahwa negara-negara dengan agama yang mengutuk keras tindakan bunuh diri itu memiliki tingkat lebih rendah, ya dilaporkan dibandingkan dengan negara tanpa agama yang sangat mengutuk bunuh diri. Nah, kita paham ya bahwasanya di Jepang itu juga istilahnya masalah bunuh diri juga menjadi suatu tren yang cukup wajar di tradisinya di masa lalu, di mana kalau misalkan ada orang yang kalah gitu, mereka akan melakukan namanya harakiri, yaitu memotong menusuk perut mereka sampai mereka mati seperti itu. Dan itu dianggap sebagai menyelamatkan harga diri, lebih baik mati daripada harga dirinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas abnormality in sosiokultural ya, abnormalitas dalam sosiokultural. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai abnormalitas dalam setting budaya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan abnormalitas? Salah satu dari pertanyaan psikologi lintas budaya yang penting adalah penyelidikan tentang peran kultur dalam memahami, menaksir, dan mengobati atau merawat perilaku abnormal. Beberapa pertanyaan yang perlu Anda miliki adalah, yang pertama adalah pertanyaan mengenai apa itu definisi abnormalitas. Ya. Pertanyaan kedua berhubungan dengan ekspresi dari perilaku abnormal dan kemampuan kita untuk mendeteksinya ketika hal itu dinyatakan. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana kita seharusnya melakukan treatment pengobatan ketika perilaku abnormal itu terdeteksi. Oke, teman-teman, sebenarnya abnormalitas ini ada bahasan khusus, tetapi ternyata dia masuk pada isu kesehatan seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, ini saya jelaskan saja karena ini sebentar lagi selesai ya. Itu maksudnya apa yang saya bahas nanti sekalian aja. Abnormalitas juga mungkin dari kelompok abnormalitas bisa mendengarkan, melihat video ini. Nah, pada slide berikutnya nanti ya, kita akan meninjau ulang studi tentang gangguan psikologis yang dikenal dengan nama skizofrenia dan depresi secara lintas budaya, dan mendiskusikan beberapa gangguan-gangguan yang spesifik bagi budaya tertentu. Nah, seperti yang kita lihat, budaya itu ternyata memainkan suatu peran utama
dalam membentuk pengalaman masyarakat tentang gangguan psikologis. Ada beberapa sudut pandang secara tradisional dalam memberikan batasan tentang perilaku abnormal. Salah satu sudut pandang yang mendefinisikan abnormalitas dengan menggunakan pendekatan statistik, ya, sebagai contoh, perilaku seseorang bisa digambarkan sebagai abnormal sebab kejadiannya adalah jarang, di mana ia menjadi tidak berhubungan lagi dengan lingkungannya, mempunyai delusi atau keyakinan yang salah, ya, misalnya mengira dirinya sendiri adalah binatang. Nah, fenomena ini bukan merupakan pengalaman umum, ya. Salah satu masalah dari pendekatan ini adalah bahwa tidak semua perilaku jarang adalah gangguan. Begitu juga tidak semua perilaku yang terganggu adalah jarang. Ada pula yang berpendapat bahwa perilaku itu abnormal karena nampaknya jauh bertentangan dengan norma-norma sosial. Nah, tetapi tidak semua perilaku yang secara sosial menyimpang dapat dianggap sebagai perilaku abnormal. Misalkan saja homoseksualitas. Bagi budaya tertentu ini dianggap menyimpang, namun budaya lain malah mempraktekkan seperti di Thailand misalnya. Ya. Sehingga dalam perspektif psikologi lintas budaya, abnormalitas itu menjadi beragam di dalam suatu kebudayaan seperti itu. Nah, kita melihat kasusnya siapa ya yang tragedi di Manchester, lama sekali ya, mahasiswa S3 asal Indonesia yang kemudian dia mengaku bertahan di Inggris karena dia seorang gay. Nah, tapi yang kemudian membuat dia penjara bukan karena dia gay, tetapi karena dia melakukan kejahatan pemerkosaan ya, yang kemudian hal itu ternyata gay. Kalau menurut dia Inggris ya, di Inggris gay itu normal, tetapi yang tidak normal adalah ketika kamu sudah merugikan orang lain seperti memperkosa dan lain sebagainya. LGBT ini tabu di Indonesia, tetapi misalkan di negara Thailand ternyata hal itu lumrah-lumrah saja seperti itu. Nah, silang pendapat tentang abnormalitas ini mendorong para ahli menyarankan bahwa kita dapat memahami dan mengidentifikasi perilaku abnormal hanya jika kita mengambil konteks budaya ke dalam pertimbangan kita. Sudut pandang ini menyatakan bahwa kita harus menerapkan prinsip tentang relativisme budaya pada abnormalitas. Sebagai contoh, perilaku seseorang yang berbicara dengan orang mati dan menganggap dirinya sebagai binatang mungkin dianggap terganggu jika hal itu terjadi di sudut jalan dalam suatu kota besar di Amerika Serikat. Namun ini bisa dimengerti dan sesuai atau cukup normal atau dianggap bukan sebagai gangguan jika terjadi dalam suatu upacara shamanistik di Korea, ya, di mana ia sedang bertindak sebagai penyembuh. Jadi ini seorang shaman ya namanya. Nah, pada budaya yang memegang kepercayaan dalam intervensi hal-hal yang gaib atau supernatural, keadaan trans tak sadarkan diri dan berbicara dengan roh adalah suatu yang biasa diterima sebagai mantra perilaku dari penyembuh. Sementara perilaku yang sama ini akan dipertimbangkan sebagai suatu tanda gangguan bagi budaya lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, selanjutnya topik kita adalah layanan kesehatan berdasarkan kebudayaan. Teman-teman, cara kita merawat orang-orang sakit itu dipengaruhi oleh sistem budaya dan sosial di mana kita hidup. Nah, misalkan seperti kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi di masa-masa awal pandemi, bukannya lockdown tapi PSBB. Nah, hal ini bisa dimengerti karena Presiden berupaya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Nah, aspek budaya juga turut memengaruhi bagaimana individu yang sakit diobati di budaya tersebut. Misalkan di Cina, pengobatan medis di rumah sakit selalu didampingi oleh dokter ahli
TCM atau Traditional Chinese Medicine dalam merawat pasien yang sakit. Di Amerika Utara ini bahkan TCM ini sudah dilindungi oleh asuransi kesehatan yang dimiliki pasien. Jadi kalau Anda di akupuntur itu sudah di cover sama BPJS lah, istilahnya seperti itu. Nah, di negara-negara lain pengobatan tradisional itu sering dilakukan berdampingan dengan pengobatan medis barat. Misalkan pengobatan tradisional alam Meksiko ya yang namanya curanderismo di Meksiko. Nah, pengobatan ini berfokus pada masalah sosial, psikologis, biologis, dan spiritual. Ya, hal ini karena curanderismo percaya bahwa kesehatan dapat dicapai dengan menyeimbangkan antara faktor natural dan supranatural. Nah, dalam layanan kesehatan berdasar kebudayaan secara mendasar harus mengenali dan memahami nilai-nilai kepercayaan dan praktek budaya yang berbeda ini. Hal ini dikarenakan pihak yang memberi layanan kesehatan dan yang menderita sakit tidak melulu sama kebudayaannya. Ya, oleh karena itu tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat dalam masa pendidikannya harus diajarkan untuk mengenali dan memahami nilai-nilai kepercayaan dan praktek budaya yang berbeda agar dapat berguna saat memberikan perawatan dengan cara yang sensitif secara budaya dan tepat. Nah, salah satu bentuk dari adanya praktek budayaan dalam kesehatan itu adalah saman. Ya. Saman ini merupakan seseorang yang memasuki kondisi kesadaran tertentu, menghubungi dan memanfaatkan realitas yang tersembunyi dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan, kekuatan, dan untuk membantu orang lain termasuk memahami obat-obatan, makanan untuk pengobatan, dan lain sebagainya ya. Shaman ini cukup banyak di Korea Selatan. Nah, kalau di Indonesia, shaman ini dukun ya. Di Indonesia ini sendiri sudah lama kita melihat beberapa kebijakan pemerintah ya berkolaborasi dengan dukun-dukun ya, salah satunya adalah dukun beranak ya. Jadi di berita di sini bidan gandeng dukun beranak bantu persalinan. Nah, karena mungkin masyarakat di sekitar situ masih sangat percaya dengan dukun beranak. Nah, kemudian ada lagi namanya naikan. Nah, ini adalah aksi dari tenaga medis yang tetap bekerja sama bermitra dengan dukun ya. Dukun beranak. Nah, kemudian ada lagi namanya naikan dan norita terapi di Jepang. Ya. Naikan terapi ini melibatkan suatu proses meditasi yang cukup intensif, di mana para pasien ditempatkan pada tempat duduk kecil dan melakukan meditasi dari pagi sampai ya jam 5:30 sampai jam 9 malam. Kemudian pasien nanti diwawancarai tiap 90 menit untuk mendiskusikan kemajuan. Pasien diajar dan diperintah untuk meneliti diri mereka secara sungguh-sungguh, seperti seorang jaksa penuntut yang menyelidik seorang narapidana atau tersangka. Model seperti ini mirip-mirip dengan yang terjadi di Indonesia, di mana seseorang disuruh untuk bertapa seperti itu. Nah, seperti ini namanya morita terapi di Tokiwadai Psychiatric Clinic. Jadi ternyata psikiater di klinik di Jepang itu sudah menggunakan teknik tradisional ini seperti itu. Nah, ini namanya espiritismo di Puerto Rico ya, seperti ini bentuknya. Jadi tradisi-tradisi pengobatan. Ada lagi terapi inabah di Suryalaya, Abah Anom, di mana orang-orang yang punya penyakit jiwa, kena narkoba itu kemudian nanti diterapi dengan pengobatan apa istilahnya terapi seperti mandi tengah malam, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kesimpulannya, oh ya ada lagi terapi Ho'oponopono yang ada di Hawaii ya, banyak sekali Ho'oponopono. Nah kesimpulannya ya dalam usaha untuk memberikan jasa pelayanan psikoterapi yang lebih sensitif secara budaya, metode terapi itu harus dimodifikasi untuk meningkatkan kecocokan dengan cara pandang dan pengalaman klien yang berbeda budayanya. Nah, ini ada beberapa pengobatan tradisional, contohnya seperti ritual belian. Ritual belian ini ritual pengobatan yang dilakukan oleh suku Dayak Tunjung di Kalimantan Timur. Ya, jadi ini mungkin teman-teman ada yang Dayak Tunjung mungkin sudah memahami proses ritual belian ya. Jadi prosesnya itu semacam membaca doa dan mantra, tapi melibatkan keluarga pasien. Jadi hampir seluruh anggota keluarga, baik kaum perempuan maupun pria itu nanti bersama-sama membantu dan
butuh waktu 40 tahun ya untuk layak menjadi tabib. Jadi tidak sembarangan tabib di ritual belian ini. Seperti itu. Nah, jadi ini ritual belian kayaknya seandainya masih ada itu bagus kalau misalkan Anda record seperti itu ya. Nah, jadi prosesinya ini unik teman-teman ya. Semacam membaca doa dan mantra, tapi melibatkan keluarga pasien, hampir seluruh anggota keluarga baik kaum perempuan dan pria itu bersama-sama berada dalam proses tersebut, dilibatkan terutama mempersiapkan makanan sesajian maupun benda yang terkait dengan ritual, misalkan pembuatan daun janur kelapa yang direbus dengan kunyit dan kemangi. Nah, sementara kaum prianya itu menyiapkan santapan tradisional seperti lemang. Ya, kemudian mereka melakukan beberapa ritual dengan mengelilingi balai hingga 8 putaran lebih ya. Nah, para pemelian atau para pengusung acara berlian menari dengan membaca mantra. Nah, bacaannya itu mirip dengan sebuah nyanyian. Nah, ini khusus dibacakan untuk konon katanya mengundang para dewa dan roh leluhur untuk hadir bersama di rumah. Nah, tetapi teman-teman yang intinya bukan pada saya para ilmuwan atau peneliti melihatnya bukan pada rohnya seperti itu ya, tapi pada kebersamaannya. Jadi secara kasat mata ya, penyembuhan belian ini sangat berbeda dengan pengobatan tradisional lainnya karena mereka lebih menyentuh ke alam bawah sadar pasien tersebut dan memfokuskan pada unsur kebersamaan dan mendorong pasien secara mental. Jadi sebenarnya sama aja seperti positive support family support therapy seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke situ gitu ya. Dampaknya kalau ilmuwan melihatnya bukan pada kemudian datangnya dewa atau roh seperti itu, tapi melihatnya dari kebersamaan seperti itu sehingga membuat pasien itu merasa didukung seperti itu. Karena belian ini nggak boleh kalau misalkan pasiennya hanya sendirian bersama dukunnya seperti itu. Jadi harus bersama-sama dengan keluarganya. Sehingga secara psikologis baik penderita maupun keluarganya itu memiliki keyakinan sembuh terlebih dengan hadirnya para leluhur di sisi mereka. Nah, seperti itu. Nah, itu gambarannya. Jadi hal-hal ini memang sangat di ini ya. Kalau misalkan kita mengenal agama, karena memang beberapa hal itu tidak dapat dijelaskan seperti contoh kejadian ini gitu ya. Nah, ini beberapa terapi-terapi tradisional seperti ada terapi ruqyah, seperti kemudian ada Ningsih Tinampi dengan pengobatan khasnya gitu ya. Kemudian kita mengenal ada ini acara rahasia batin Sadanu. Nah, sekarang banyak sekali terapi-terapi berbasis tradisional yang salah satu contohnya misalkan terapi SEF yang ternyata dapat menyembuhkan merokok seperti itu. Saya ingat ada bukunya Louis Hay yang judulnya You Can Heal Your Life. Seperti Louis Hay ini dia menemukan bahwasanya dari kebudayaan Timur, dia menemukan bahwasanya ternyata landasan emosi itu ternyata latar belakang dari berbagai macam penyakit seperti itu. Misalkan kamu jerawatan itu ternyata tidak sekedar masalah medis, tetapi ada landasan emosi yang melatar belakangnya. Misalkan tidak menerima diri sendiri, juga tidak suka diri sendiri, itu ternyata dapat menimbulkan jerawat. Nah, kemudian amnesia, ternyata landasan emosinya adalah ketakutan, melarikan diri dari realitas dan tidak mandiri. Seperti itu. Ini contoh apa istilahnya beberapa yang tadi seperti itu. Jadi hasilnya seperti itu. Oke. Itu teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tentunya penyampaian materi ini tidak cukup kiranya kalau misalkan tidak ada diskusi selanjutnya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi bekal teman-teman untuk melaksanakan diskusi pada pertemuan kesehatan dalam perspektif psikologi lintas budaya.
Itu saya dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Mari kita tutup dengan baca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Silakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.